Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa ifada istifada. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدعاء للخير وأجل والله تقبل ثوابي. أما بعد. وقال أدل دليل على كمال عقل الرجل ثناؤه على أقرانه وأدل دليل على تواضعه رضاه بالتأخير في مواطن يستحق فيه التقديم وأدل دليل على إخلاصه عدم المبالاة بإسقاط الخلق في جنب الحق. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan adallu dalilin ala kamali aqli rajul, suatu bukti atas kecerdasan ya akalnya seorang. Dikatakan akalnya ini sempurna, ya, akalnya, pemikirannya sempurna. Ya, itu ketika apa? Buktinya apa? Suatu bukti apa? Yang membuktikan bahwasanya akalnya, cara pemikirannya ini benar-benar sempurna. Adallu dalilin ala kamali aqli rajul thana'uhu ala aqranihi, itu ketika seorang memuji teman-temannya. Maksudnya begini ya, ada umpamanya seorang ulama. Nah, ketika dia membicara tentang ulama-ulama lainnya, dia memuji. Oh, ini bagaimana pendapat antum tentang fulan? Oh, masya Allah, ini orang alim, dia fikihnya masya Allah. Yang satunya lagi dia masya Allah, hadisnya masya Allah, ya, ilmu hadisnya masya Allah. Ya memuji mereka, memuji kesalihannya, memuji keahliannya, memuji ilmunya. Bahkan terkadang menyuruh kita untuk menggerakkan kita untuk mengaji bersama beliau-beliau, bersama orang-orang selain dirinya dia sendiri. Ini suatu bukti yang membuktikan bahwasanya akalnya orang ini benar-benar sempurna. Karena apa? Ya, karena dia tidak menganggap dirinya lebih mulia, lebih afdal, lebih alim daripada teman-teman yang sebentarnya orang lain lagi. Mungkin dia bisa memuji ulama yang lebih tua, lebih sepuh ya. Tapi kalau seteman, atau sekelas atau umurnya itu enggak jauh ya, itu seringkali kadang orang mengabaikan, meremehkan orang yang sama ya, satu kelas umpamanya. Atau satu halakoh, satu masing-masing jadi ustadz. Dia tanya, bagaimana? Oh, itu temanku dulu main bola bersama. Temanku itu dulu. Kadang ada orang itu suka ngungkit masa lalu. Ketika kita lihat orang masya Allah, ada temennya datang, itu tuh biyen dulu tuh kita bal-balan sama, kita main di sungai sama. Itu dulu. Lalu dia jadi ulama besar, Anda jadi apa? Jangan ngungkit masa lalu. Sekarang Anda hasilnya apa? Berhasil enggak? Kadang orang iri. Jadi lihat temannya jadi ustaz, jadi ulama, jadi orang soleh, ingin menjatuhkan di mata orang-orang yang lainnya. Karena apa? Karena dia merasa dikalahkan. Karena dia tidak mempunyai penghasilan ilmu, tidak mempunyai kesolehan, tidak mempunyai bekal, itu ada begitu. Maka salah satu bukti yang membuktikan bahwasanya watak atau akal orang ini sempurna jika memuji thana'uhu ala aqranihi, kepada orang yang ada dalam zamannya. Ada perkataan yang mengatakan al-mu'asir la yunasir. Al-mu'asir la yunasir. Ini umumnya kalau kita baca sejarah, di dalam sejarah itu seringkali terjadi ketika orang satu zaman ya, hidup satu zaman satu ulama, terkadang dia tidak mendukung ya, atau
bisa jadi dia meremehkan seorang ulama yang satu zaman sama dia, menganggap dirinya maksudnya ya apa ya, bukan saya apa dia lebih alim daripada saya, ya, mungkin sama unda-undi sama, atau saya justru lebih alim daripada dia. Ini di dalam sejarah faktanya banyak cerita-ceritanya. Istilah maka sehingga dikatakan al-mu'asir la yunasir. Mu'asir yang hidup satu zaman itu bisa jadi nggak heran ketika orang hidupnya satu zaman dan dia tidak tidak apa namanya tidak mendukung. Nah, tidak mendukung apa namanya seorang ulama yang hidupnya satu zaman ya. Karena itu tadi tuh bisa jadi karena ya bisa iri, bisa itu ada aja. Dan orang biasa iri kepada temannya atau orang lain lagi yang seprofesi. Ya. Tukang bangunan iri dengan tukang bangunan lainnya. Ya. Tukang becak iri dengan sama tukang becak, tukang kayu sama tukang kayu. Nggak ada tukang kayu iri tukang besi, nggak ada. Ini satu profesi. Ulama iri sesama ulama. Itu. Dokter irinya dengan sesama dokter seprofesi, biasanya begitu. Maka di sini katakan adallu dalili ala kamal aqli rajul thana'uhu ala aqranihi, ketika dia memuji teman-teman yang ada yang seumuran atau selevel sana. Dia memuji mereka, tidak menjelekkan mereka, justru malah mengangkat mereka, memuji mereka ya. Nah. Ya, itu ya, itu yang diperlukan. Kita ini tidak boleh meremehkan siapapun. Maka satu bukti bahwasanya orang ini benar-benar min ahlil khair ketika dia mengambil ilmu ya, menuntut ilmu, berguru kepada orang yang lebih tua, ini umum. Dan kepada orang yang seumur, ini enggak umum. Dan kepada orang yang lebih kecil daripada dia, ini lebih tidak umum lagi. Seringkali kadang orang gengsi, ini adik kelasku, ya, ini muridku, maksud saya belajar sama muridku, maksud saya hadir majelis sama murid, loh, apa salahnya? Kita diajar oleh para ulama-ulama kita ya, masyayikh kita tawadhu ya kepada siapapun, apalagi ya, lebih bukan hanya seumur saya, lebih kecil daripada kita. Dan banyak cerita-ceritanya, diantaranya yang banyak ceritanya Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana hormatnya ya Imam Syafi'i, takzimnya terhadap muridnya sendiri Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Selain memuji ya, memuji kesolihannya, memuji keahliannya, memuji dan masih banyak ya cerita-ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal bersama gurunya Imam Asy-Syafi'i. Lalu kemudian wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi, dan satu bukti yang sangat membuktikan atas ketawaduannya hamba Allah Subhanahu wa taala ini tadi, ridahu bit-ta'khiri fi mawtinin yastahiqqu fi at-taqdim. Satu bukti yang membuktikan bahwasanya benar-benar orang ini tawadhu jika dia rela, dia ngalah di tempat yang posisi yang harusnya dia ini maju. Nah, harusnya dia maju, tapi dia rela mundur, nggak maju. Hadir di majelis ya, seharusnya dia duduk di depan, dia ahli untuk di depan. Banyak orang ya tidak ahli, tidak pantas duduk di depan. Banyak. Ya, di zaman kita ini sekarang banyak majelis-majelis itu banyak orang yang nggak pantas duduk di panggung. Bukan orang ahli ilmu, bukan. Orang soleh, bukan. Ya. Masih mendingan tidak alim, oke lah. Tidak soleh, oke lah. Yang menjadi masalah tidak berakhlak. Sehingga tingkah lakunya di atas panggung dilihat oleh para hadirin ini sangat mempermalukan. Biasanya yang ditaruh yang ditaruh di majelis di depan ya, duduk di awal majelis itu di depan biasanya orang-orang ulama, orang-orang soleh ya. Ya. Minimal maksudnya orang yang berakhlak lah. Bukan sembarang orang yang duduk di panggung. Bahkan seperti Al-Fakir masih kecil,
Itu kalau hadir satu majelis dari ujung ke ujung itu semuanya kalau nggak ulama orang soleh, orang ahli ibadah. Nah, zaman sekarang sulit cari orang soleh, orang ulama, orang ahli ibadah itu jarang. Ya, rata-ratanya di atas panggung paling orang solehnya satu dua, bukan ulamanya kan jarang. Ya, akhir zaman begini. Sehingga kadang orang itu dia merasa dirinya itu dia pantas untuk di depan. Ya. Karena nggak punya apa-apa, ilmu nggak punya, ya. Amal soleh nggak punya, akhlak nggak punya. Lo untuk apa di depan? Mendingan di belakang. Seharusnya dia izin, merasa malu. Ini risikonya orang nggak tahu diri. Menganggap dirinya sok alim, menganggap dirinya sok sok soleh, menganggap diri sok dia pantas yang harus dia memimpin, harus dia pimpin, harus dia memimpin tahlil, harus dia memimpin ini. Kalau enggak dikasih mic marah, ngambul, buri. Banyak orang zaman kita begitu. Bacanya salah kabeh sudah, Fatihahnya salah, zikirnya salah, sholawatnya salah, semuanya salah, serba salah. Nah, nanti ditegur marah, buri, repot. Nah, ini di sini orang dia pantas duduk di depan, tapi dia rela duduk di belakang. Dia rela duduk di belakang, dia ngalah. Nah. Tapi harus tahu momennya. Harus tahu momennya. Ya, maksudnya kalau ada orang-orang lain dia lagi, mungkin karena dia melihat ada orang lain yang lebih sepuh, lebih tua, mungkin lebih alim dan seterusnya. Atau mungkin ada orang-orang yang lain tidak apa-apa mereka depan. Tapi kalau yang memegang majelis dia melihat orang yang enggak ahli, yang tidak berilmu menyesatkan para hadirin, harus dia duduk depan. Harus dia duduk depan, dia tanggung jawab. Bukan tempatnya tawadhu, bukan waktunya momennya tawadhu. Kalau sudah ada orang yang ngerusak keyakinan para hadirin, ya, ngerusak ajaran akidah mereka atau akhlak mereka atau syariat mereka, harus ya kita yang tahu hukum, yang tahu, harus kita maju. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalih ke majelis ini, bisa mengalih majelis ini. Bukan momennya untuk tawadhu. Tawadhu adalah momennya. Kalau aman-aman aja majelisnya, ya sudah tawadhu. Tapi kalau itu dibutuhkan, diperlukan, harus kita duduk depan kalau begitu. Supaya apa? Ya supaya menyelamatkan, ya, majelis ini, menyelamatkan, ya, umat ini tadi. Wa adallu dalil ala tawadhu'i ridahu bit-ta'khir fi mawtin yastahiqqu fihi at-taqdim. Ya, banyak ceritanya. Guru-guru kita para masyayikh kadang duduk di suatu majelis, mungkin dia hadirin tidak ada yang kenal siapa orang ini. Nah, jadi duduk di pojok, duduk di belakang. Ya. Maklum para hadirin nggak tahu siapa ini, nggak tahu harganya orang ini, nggak tahu martabatnya, derajatnya. Ini hal maklum. Mungkin Sahibul Bait tahu. Begitu Sahibul Bait tahu, loh, kok ada Habib ini, ada ulama, ada kiai di belakang. Itu dipaksa untuk duduk depan. Tapi dari dirinya sendiri dia duduk dimanapun nggak masalah. Nah, ini termasuk suatu bukti, ya, yang membuktikan bahwasanya orang ini ahli tawadhu, minal mutawadhi'in. Nah, ini harus akhlak yang demikian ini harus ya kita menanam dalam diri kita masing-masing. Karena banyak orang ya kalau sudah mondok, apalagi mondok di luar, nah itu hadir majelis harus duduk depan. Itu enggak benar. Nah, itu enggak baik, enggak bagus itu. Nah, justru malah terkadang dia hadiri majelis ya karena perilakunya, tingkah lakunya melangkai orang, harus duduk depan, harus dia yang dia baca doa harus ini semua. Akhirnya malah orang-orang malah enggak suka sama orang ini kok ustadz ini enggak punya akhlak. Ya, masyarakat bisa menilai. Ustadz ya luar kok kayak gini perilakunya, melangkai ini semuanya, melangkai maksudnya para hadirin jalan di tengah mereka ya, melangkai maksudnya yang lebih sepuh. Nah, jadi harus orang tahu diri, harus benar-benar tawadhu. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubala bi isqatil khalqi fi jambil haqq.
Dan salah satu bukti yang membuktikan bahwasanya ya hamba Allah Subhanahu wa taala ini termasuk orang-orang ahli ikhlas, ya benar-benar ya, ikhlas itu ketika dia tidak peduli. Dia tidak peduli jika orang-orang yang sekitar semuanya tidak menyukainya. Nah, jika dia mempertahankan al-haq, kebenaran. Demi dia mempertahankan kebenaran demi Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menerima, dia dibenci, dia dihina, dia dibully, enggak peduli. Yang penting dia mempertahankan kebenaran. Nah, ini dalil bukti atas keikhlasannya orang tersebut ini tadi. Karena sulit. Ikhlas itu sangat sulit sekali ya. Dua hal yang sangat berharga ya, dua hal sangat berharga. At-taufiq wal ikhlas. Taufik dan ikhlas. A'azzu ma yanzilu minas sama, suatu hal yang sangat berharga sekali yang turun dari langit ya. Sesuatu berharga yang turun dari langit itu adalah at-taufiq ya. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu hal yang berharga yang turun dari langit ke bumi. Wa a'azzu syai'in yas'adu minal ardi ila sama, dan suatu hal yang sangat berharga sekali yang naik, sebalikannya tadi itu turun, ini yang naik dari bumi ke langit adalah al-ikhlas. Ya, sekali lagi sesuatu hal yang sangat berharga sekali yang turun dari langit ke bumi adalah at-taufiq, dan sebalikannya suatu hal yang sangat berharga sekali yang naik dari bumi ke langit adalah apa? Al-ikhlas. Ya. Jarang sekali orang yang ikhlas. Dan ikhlas tingkatannya itu macam-macam. Orang yang amar ma'ruf gampang, mudah, semua orang bisa. Ya, ngajak orang untuk taat ya, ngajak mereka untuk sholawat, untuk berzikir, dan ini masih mudah, gampang. Ya, insya Allah semua orang bisa. Tapi yang lebih berat, ya, sisi yang kedua adalah an-nahyu 'anil munkar. An-nahyu 'anil munkar. Ini harus ada dua sisi ini seperti sayap. Seperti sayap, nggak bisa hanya mengandalkan satu saja. Amar bil ma'ruf itu seperti ibaratnya ini bisa digambarkan seperti sawah ya, lahan sawah ini. Al-amr bil ma'ruf itu seperti apa ya? Sebelum menanam itu tanahnya dibersihkan dulu ya, dikasih pupuk dan seterusnya, disiram, dirawat, ini semuanya ibaratnya begitu. Sedangkan an-nahyu 'anil munkar itu ibaratnya seperti membasmi hama, tikus ya, serangga-serangga, binatang-binatang yang memakan apa? Hasil panen kita. Maka tidak bisa kita hanya menanam saja, tapi hasil kita dimakan sama itu, sama serangga-serangga, sama tikus ya. Karena tidak dibasmi. Atau hasilnya entah mungkin habis semuanya atau enggak sempurna. Banyak yang rusak, banyak yang hancur, banyak yang busuk ya. Ya. Sebaliknya pun juga kita hanya membasmi saja ya, enggak nanam, enggak dapat apa-apa. Jadi harus dua-duanya ada, menanam, hal-hal apa yang berkaitan dengan sawah lahan sawah kita, sekaligus juga kita tidak melupakan membasmi hama-hama agar supaya hasil panen kita ini sempurna. Harus duanya ada. Dan kita lihat khususnya apalagi di negeri kita ini yang semakin yang banyak itu adalah amar ma'ruf nahi anil munkar itu sedikit. Karena apa? Berat. Orang yang nahi anil munkar itu harus benar-benar ikhlasnya kuat, harus yakinnya imannya kuat, nerima dibully, nerima dihina, nerima dicaci maki dan seterusnya, dikucilkan dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita lihat
ya, Rasulullah SAW ini suri tauladah, contoh bagi umatnya. Mungkin orang masih bisa mencontoh lomannya Rasulullah SAW. Mungkin ada orang bisa mencontoh ibadahnya, mencontoh hal-halnya, dakwanya mungkin ya, bisa sholatnya apa ini semuanya, puasa mungkin bisa. Tapi ada beberapa sisi dari kehidupan Rasulullah SAW itu tidak semua orang bisa meniru. Tidak semua orang bisa meniru sisi Rasulullah SAW itu dibully, dihina, dikucilkan, diusir, disakiti, tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Jadi jangan lupa, salah satu sisi kehidupan Rasulullah SAW itu kesabaran Rasulullah SAW luar biasa, itu enggak semua orang mampu untuk meniru. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang semacam ini tidak peduli, termasuk dengan cacian, penghinaan dan semuanya, ini salah satu bukti demi mempertahankan al-haq atau kebenaran, ini salah satu bukti atas keikhlasannya. Wa qala ad-dunya syai'an la thalitha lahuma. Kata beliau, kata Habibul Haddad, ad-dunya syai'an, dunia itu tidak terlepas dari dua hal. Ya, dua hal atau dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama dari dua hal ini, al-mal, harta, uang, kekayaan. Ya. Yang kedua, wal akhar hubbul jah. Ya, ingin berkuasa atau ingin populer atau ingin jabatan, ya, ingin terkenal, ingin masanya banyak. Nah, zaman sekarang ingin followernya banyak, ingin fansnya banyak. Ini dunia ini lepas dari dua hal ini, harta, uang, ya, atau jabatan kedudukan, ya. Nah, jabatan kedudukan tidak harus pejabat, ya seperti sekarang orang-orang YouTuber apa ini semuanya kan yang pengikutnya banyak, ya, artis apa ini semuanya. Jadi dunia tidak lepas dari dua hal, entah masuk kekayaan bentuk itu atau bentuk kedudukan, martabat. Lalu apa kata beliau? Faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiq. Nah, siapa orang yang zuhud di dalam dua perkara ini saja. Zuhud, ya, di dalam masalah harta dunia, dan zuhud tidak ingin mencari menjadi populer atau terkenal atau menjadi pejabat dan seterusnya, maka dia zuhud, enggak mau dua-duanya. Fahuwa siddiq. Tidak mengejar dua-dua ini tadi, maka berarti fahuwa siddiq. Orang yang benar-benar jujur, seorang waliullah. Jika zuhud dalam dua perkara tadi. Lalu kemudian wa man zahida fil mali dunal jah fahuwa mura'in. Nah, dan siapa orang, ini ada empat kelompok, ya. Empat kelompok yang dibahas di sini. Yang pertama yang zuhud, ya, dalam dua perkara ini, maka ini orang siddiq, kata beliau. Yang kedua, faman zahida fil mali dunal jah fahuwa mura'in. Siapa orang yang zuhud dalam harta dunia, nggak mau harta, nggak mau uang, nggak mau ini, nggak mau itu. Dunal jah, tapi dia ingin terkenal, dia ingin masanya banyak, dia ingin jamaahnya banyak, majelisnya banyak. Apa kata beliau? Orang yang semacam ini fahuwa mura'in, riya. Ya, dohirnya orang soleh, zuhud, nggak suka dunia, nggak mau uang, nggak mau ini, nggak itu. Tapi dalam hatinya dia ingin terkenal, dia ingin dipuji, ya. Nah, dia ingin disukai oleh masyarakat, nah, dan seterusnya. Maka fahuwa mura'in, itu orang yang riya, ya. Karena dia menyembunyikan cinta dunia ada. Karena dunia dua hal itu kan. Ya, satu sisi dia tidak yang sisi zahirnya enggak suka,
Tapi sisi yang satunya di dalam hati dia masih menyukai. Berarti ini orang riya. Amer. Wa man zahida fil jahi wa ahabbal mal fahuwa la'im. Wa man zahida fil jah, dan siapa orang yang tidak ingin dia terkenal, tidak ingin populer, tidak ingin terkenal, tidak ingin jabatan, tidak ingin masa, tidak ingin itu semuanya. Wa ahabbal mal, tapi dia suka uang. Nah, suka duit, suka uang, suka harta. Fahuwa la'im, kata Habib, maka ini adalah orang yang hina, orang yang busuk. Orang yang busuk, orang yang hina, orang yang rendah. Memang Allah Subhanahu wa taala mencintai dua hal ini sebenarnya ada di dalam diri manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi khususnya uang ya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman ayatnya dalam surat Al-Fajr ya, wa tuhibbunal mala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kalian para manusia mencintai uang, mencintai harta dunia, hubban jamma, bukan hanya mencintai saja, sangat mencintai. Sangat mencintai. Ini Allah SWT ngomong itu. Hal yang wajar orang mencintai hal-hal semacam ini sebenarnya wajar di dalam jiwa manusia, memang diciptakan oleh Allah SWT begitu. Buktinya apa? Contohnya apa? Anak kecil. Ya, kalau kita lihat ya, anak kecil kalau ngambil sesuatu langsung diambil, milik punyaku. Taruh 2-3 anak, taruh satu mainan berantem, ya. Ke rumah temannya ngambil punyaku. Ini memang jiwa manusia aslinya begitu. Jadi kalau ada orang sudah sejak mulai kecil sudah nggak mau uang, nggak mau ini berarti ini luar biasa ini. Nggak mau mainan, nggak mau apa, nggak suka ngasih, suka apa, ini berarti pada kelebihannya. Tapi memang manusia yang normal ya begitu, sifatnya rakus, sifatnya menyukai segala sesuatu, mengambil, ingin menguasai, rakus. Nah, akan tetapi di dalam agama kita, dalam agama Islam, ya, ajaran Quran, ajaran Muhammad SAW, diajarkan bagaimana kita menjina, ya, menjina, melatih jiwa kita, diri kita, agar supaya kita ini sedikit menjauhkan, mengeluarkan dari hati kita yang namanya dunia, dari kita aljah, ya, tidak ingin dipuji, tidak ingin terkenal. Ini harus bagaimana luntur dari diri kita tuh. Ya, memang ada dalam diri kita, bagaimana caranya kita melatih diri atau mengeluarkan dari diri kita. Bukan artinya tidak boleh mencari uang, bukan artinya tidak boleh kita mencari masa jamaah. Silakan dakwah sebanyak-banyaknya, cari masa sebanyak-banyaknya, tapi jangan dimasukkan di hati. Ya, jangan membuat itu agar supaya men-share video ya, mungkin mengutip dari taklim dan seterusnya, ya. Agar supaya apa? Supaya manfaatnya lebih banyak, bukan supaya yang dapat like-nya lebih banyak, ya. Bukan supaya follower-nya lebih banyak, bukan supaya komennya banyak, bukan. Ya, peduli dengan itu. Jadi di sini dikatakan man zahida fil jahi wa ahabbal mal, dan siapa orang yang tidak suka zuhud, ya, tidak suka dengan yang namanya jabatan, terkenal atau puji, tapi dia menyukai harta, menyukai uang, maka fahuwa la'im, maka ini adalah orang yang busuk atau orang yang rendah atau orang yang hina. Yang keempat, ini paling buruk. Wa man ahabbal mala wal jah. Siapa orang yang mencintai dua-duanya, mencintai harta dan mencintai jabatan, atau mencintai itu martabat derajat, ya. Ingin terkenal, ingin terpuji, maka kana asgharu uqubatihi, balasan yang akan diberi oleh Allah SWT kepada orang yang demikian ini sifatnya yang mencintai dua-dua ini, minimal asgharu uqubati hirmanuhuma, minimal Allah SWT tidak akan memberikan dua-duanya. Ya. Kalau orangnya kaya, ya, kaya raya, hartanya banyak, terkenal, moro-moro korupsi, disita semua hartanya, masa penjara dari orang hina. Nah,
Ini jenis yang keempat. Maka kita berusaha menjadi dari kelompok yang pertama yang itu zuhud ya, fil mali wal jah. Tidak ingin mal harta dan tidak ingin al jah. Wa qala al-aradi thalath. Ya, kemudian salah satu hikmah beliau mengatakan al-aradi thalath. Tanah ya. Tanah ini ada 3 macam. Tanah yang digunakan untuk menanam itu ada 3 macam. Entahlah sawah apa itu, ada 3 macam kata beliau. Ardun idza suqiyat ambatatil ushba wal kala. Ada sejenis tanah atau bumi atau tanah itu idza suqiyat, jika ya disiram ya atau kena air hujan, ambatatil ushba wal kala, maka tanah ini tanah yang berkualitas, tanah yang baik, tanah yang bagus, sehingga dia akan menyerap air ini tadi, lalu kemudian dia akan pohon atau tanam yang di bibit sini ya, biji-biji yang di bibit akan tumbuh ya dengan ya sebagus mungkin, sebaik mungkin, berkualitas. Contohnya ya, manusia itu ada yang seperti ini kata beliau. Omathaluha, contohnya minan nas, dari manusia itu alladzi yata'allamu wa yafhamu fil ilm. Itu contohnya orang yang belajar ya, nuntut ilmu, talabul ilm, wa yafhamu fil ilm, dan dia memahami. Pelajarannya apa, dia memahami. Ya. Menguasai apa yang dia mempelajarinya. Fakama anna an-nabata laisa 'ainul ma' walakinnal ma'a sababu husuli. Lalu kemudian beliau mengatakan seperti yang mana an-nabat laisa 'ainul ma'. An-nabat, tumbuhan ini sebenarnya dasarnya bukan dari air, dari bibit, dari biji. Air ini ya hanya diperlukan untuk supaya membesarkan, menumbuhkan biji atau bibit tadi. Fakama anna nabata laisa 'ainul ma', seperti yang mana pohon ini itu bukan dasarnya bukan dari air. Walakinnal ma'a sababu husuli, akan tetapi air ini penyebab ya membuat ya biji ini atau bibit ini tumbuh menjadi pohon. Fakadzalik al-fahmu laisal ilm. Begitupun juga yang namanya pemahaman. Nah, itu laisa 'ainul ilm. Jadi beliau menggambarkan ilmu itu seperti bibit, pemahaman itu ibarat air. Ya, air ya. Yang bisa membuat bibit ini tumbuh jadi pohon besar. Walakin 'anil ilmi yakun, akan tetapi pemahaman ini dari ilmu, berkatnya dari ilmu tadi. Sama seperti buah ini semuanya dari pohon, bukan dari air. Tapi diperlukan itu agar supaya tumbuhnya semakin sehat, semakin besar, semakin bisa berbuah, berkualitas, itu butuh air tadi. Nah, ini kaitannya antara seperti yang mana bibit dengan air, begitu pun juga ilmu dengan pemahaman. Ilmu bisa berkembang, bisa bermanfaat berkat pemahaman. Ya, ditambah serta ikhlas ya. Nah, tapi ini betul perlu yang ada namanya pemahaman itu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tanah yang kedua, jenis tanah yang kedua. Wal ardu tsaniyah tumsikul ma'a wa la tumbitul kala. Tumsikul ma', bisa menyimpan air, bisa menyerap air, tapi tidak bisa membuat bibit ini tumbuh. Bisa menyerap tapi tidak bisa membuat tumbuh karena mungkin kualitasnya buruk ya, tanahnya atau keras atau bagaimana. Omathaluha, dan contohnya ya dari kalangan manusia, minan nas,
Mathalul ladzi yahfadzul ilma wa la yafhamu fi, seperti orang yang menuntut ilmu, ya, hadir majelis tapi enggak paham. Bibitnya ada, nah, tapi nggak bisa menyimpan air, nggak bisa ya, nah, nggak bisa membuat apa, ya, tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh. Masalah ladzi yahfadzul ilma wa la yafhamu fi. Jadi airnya ini tidak bisa bermanfaat, ya, pada apa namanya, terhadap apa, bibit ini tadi. Sama ilmunya tidak manfaat karena tidak ada pemahaman ini tadi. Wa idza ra'aital 'alim la yazidu 'ala ma yasma' fa huwa dzak. Dan jika Anda melihat seorang alim, la yazidu ala ma yasma', maksudnya ketika menjelaskan sesuatu hanya menjelaskan sesuai dengan apa ini kitab. Ada matan, ada syarah. Dia hanya bisa menjelaskan sesuai dengan syarah yang ada dalam kitab. Wis berhenti. Ya. Gak bisa nambah lebih daripada itu. Maka ini termasuk salah satu contoh kata Habib Haddad bahwasanya ilmunya terbatas. Manfaatnya kurang, gak bisa berkembang. Wa idza ra'aitahu yazidu alaihi syai'an yuwafiqu ma sami'a minal ilm, dan jika Anda melihat seorang ulama ini dia bisa, ya, selain dia menjelaskan apa yang di dalam buku ini, dia bisa menjelaskan hal-hal masalah-masalah yang lagi di luar buku ini, dari kitab-kitab lainnya, di luar kitab, dari bisa. Nah, ini menunjukkan keluasan ilmunya, pemahamannya yang sangat luas. Fahuwal awwal, maka ini termasuk dari kelompok yang pertama. Ya, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya bermanfaat. Dan orang di jalur menuntut ilmu itu pertama dia harus memahami, ya, apa yang dia bahas. Nah, pembahasannya apa dia memahami intinya saja. Setelah itu dia bisa mencontoh. Ya, dia bisa paham masalah ini, dia bisa memberi contoh seperti ini, masalah ini hukumnya sama. Seperti ini masalah, ya, ini di atasnya lagi. Nah, di atasnya lagi dia bisa memberitahu dalilnya apa dari Quran, dalilnya ini. Nah, dalilnya dari hadis ini, itu di atasnya lagi. Di atasnya lagi dia bisa membedah. Kenapa ini dikatakan wajib? Karena umpamanya wa aqimus shalah, aqimu fi'il amr. Dalam ilmu usul fiqh al-amru lil wujub. Nah, amr itu ada beberapa makna. Kalau bisa diartikan wajib, bisa diartikan sunnah dan seterusnya. Di sini diartikan wajib karena ini itu berarti semakin lebih luas, semakin luas. Nah, bisa apa istilahnya? Bisa membedah, nah, dalilnya, bisa mungkin diajak dialog, diajak ya di dalam masalah. Kenapa ini imam ini mengatakan begini? Kenapa ini? Kenapa? Sebabnya apa? Nah, sehingga dasar lebih dalam lagi, lebih luas lagi, ini menunjukkan semakin tinggi ilmunya. Jadi yang kedua tadi itu di ibarat itu seperti yang bisa menyimpan air tapi hasil anunya nggak bisa tumbuh atau nggak sempurna. Wal ardu tsalitsa, yang ketiga, ardhun la tumbitu kala'an wa la tumsiku ma'a. Itu adalah jenis tanah yang tidak bisa membuat bibit ini tumbuh, nggak bisa tumbuh, dan tidak bisa menyimpan air. Tidak bisa menyimpan air. Jadi ini semuanya ada dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah. Yang nggak bisa air, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Gambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang tidak bermanfaat seperti itu, seperti kamathali turabin, sofan, seperti batu, alaihi turab, di atasnya ada tanah, fa asabahu wabilun, kena hujan, fatarakahu salda, maksudnya ya hanya membersihkan batu saja, tanahnya hilang, bisa tumbuh tidak bisa. Nah, ini itu terakhir. Apa namanya, yang satunya kamathali jannatin birabwatin, ini yang nomor satu, seperti jannah maksudnya taman, ya,
birabwatin, ada di bukit tinggi. Asabaha wabilun, kena hujan, fa'atat ukulaha dhi'fain, karena kena hujan, karena tanahnya semakin tinggi, biasanya dia daerah-daerah yang pergunungan. Nah, itu bukit-bukit semakin tinggi itu semakin hujannya semakin banyak, kualitas tanahnya semakin baik, semakin subur, sehingga hasilnya itu bisa 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan lebih berkualitas dibandingkan di wilayah yang panas atau yang bukan wilayah pegunungan. Fa'atat ukulaha dhi'fain, memberi panen 2 kali lipat, lebih bagus, lebih banyak, lebih anu. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Ini kalau yang nomor 1, jika tidak kena hujan deras, kena gerimis saja itu sudah bisa tumbuhlah, lumayanlah. Nah, ini yang dua macam ini ada dalam Al-Qur'an. Yang nomor 1 dan nomor ketiga. Ini nomor 3 di sini dijelaskan wa mathaluha minan nas man la yahfadzul ilm, orang yang tidak bisa menghafalkan ilmu. Nah, mungkin bisa dikatakan orang yang tidak menuntut ilmu atau orang tidak bisa menghafal ilmu, wala yafhamu fi, dan tidak bisa memahami ya. Di sini digambarkan orang yang la yahfadzul ilm, yang tidak bisa menghafalkan, wala yafhamu fi, yang tidak bisa dan tidak bisa memahami, dua-duanya enggak bisa. Yang sebelumnya dia bisa menghafalkan tapi tidak bisa memahami. Dia bisa mempelajari tapi tidak bisa memahami. Yang pertama melajari enggak, memahami enggak bisa. Maka fa ilqaul ilmi ila man hadhihi sifatuhu idha'atun lil ilm. Maka mengajari orang yang semacam ini sifatnya itu istilahnya membuang-buang waktu atau menyanyiakan ilmu. Ya, menyanyiakan ilmu. Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya mengatakan ilmu itu ibaratnya seperti mutiara, berlian-berlian dan mutiara ya, batu-batu yang berharga. Maka batu-batu berharga ini jangan dibuat dikalungkan di babi. Karena babi ini sudah binatang hina, binatang yang menjijikkan dan suka berlumpur, hidupnya di kotoran-kotoran, makan kotoran. Ini sedikit masalah babi ya. Allah alam, ini riwayat dari Bani Israil, bisa benar bisa tidak. Ini ketika Nabi Nuh alaihissalam buat kapal laut yang begitu besar ya, orang-orang yang beriman semuanya di situ, naik di situ. Begitupun juga mengambil dari setiap binatang ya, jantan betina 2. Nah, setelah beberapa lama orang-orang yang ada di dalam kapal laut ini merasa nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena sudah berhari-hari, dalam riwayat ini kan 40 hari. Hujan deras, ini badai selama 40 hari. Bayangkan ya, tidak ada pulau, nggak ada, semua perairan toh. Hanya ada di atas permukaan air hanya kapal lautnya Sayyidina Nuh. Dalam 40 hari. Wah, langit itu gerojok, bumi nyumber. Air dari atas dari bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala itu faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Ya. Biasanya kalau di dalam bahasa itu iltaqa, bertemu. Fulan dengan fulan. Harus ada lawannya. Kalau di dalam ayat ini kenapa enggak ada lawannya? Hanya disebut air sekali, faltaqal ma'. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian air itu bertemu. Bertemu dengan apa? Nah, ini termasuk salah satu contoh yang enggak ada lawannya. Karena lawannya sama, air bertemu dengan air. Sehingga disingkat oleh Allah Subhanahu wa taala disebut air sekali. Air bertemu dengan air, lawannya air dari langit, air dari bumi. Selama 40 hari itu. Dalam riwayat 40 hari itu. Walhasil intinya singkat ceritanya, enggak nyaman. Karena enggak nyaman apa? Karena bau kotoran-kotoran binatang segitu banyak yang ada di kapal laut berhari-hari, sehingga enggak nyaman. Nah, lalu bagaimana?
Ya, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh, ini riwayat ya bisa benar bisa enggak ya. Jadi jangan percaya 100%, riwayat Bani Israel. Untuk mengusap gajah, entah baca apa atau usap gajah, keluar dari tubuh gajah suatu makhluk. Apa makhluk itu? Babi. Tugasnya apa? Memakan bekas-bekas kotoran-kotoran binatang lain, bersihkan semuanya. Tukang sampah. Jadi memakan kotoran-kotoran binatang lainnya sehingga kapal laut ini bersih, sehingga nyaman lagi mereka ada di kapal laut. Jadi memang dasarnya memang suka pemakan kotoran, hidupnya berlulur di kotoran, babi. Makanya dalam agama Islam haram memakan daging babi ya karena itu, karena menjijikkan. Ya. Nah ini tadi Imam Ghazali mengatakan yang namanya mutiara, berlian, batu-batu berharga itu tidak boleh dikalungkan, tidak bisa dikalungkan ke babi yang makannya kotoran, berluluran kotoran ini semuanya. Sehingga ilmu tidak boleh diberi kepada sembarangan orang. Ada ilmu yang memang yang wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Sholat, zakat, sodako, ini semuanya, haji ini wajib ya, hal-hal yang wajib. Tapi ada ilmu-ilmu nggak bisa disampaikan kepada sembarang orang. Sehingga Imam Ghazali mengatakan orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang akan menyalahgunakan ilmu ini tadi, maka dia tahu ini orang nggak benar ini. Kalau saya memberi tahu masalah ini ya atau kaul pendapat ini, dia akan menyalahgunakan. Ya ada ciri-cirinya, orangnya suka aneh, suka yang yaitu cari-cari pendapat itu, yang aneh-aneh itu, yang agak istilahnya, yang mungkin sesat dan seterusnya. Kalau kita tahu, nggak boleh kita mengajarkan atau memberitahu beberapa pendapat-pendapat yang bisa disalahgunakan nanti. Kata Imam Ghazali, orang yang mengajarkan ilmu kepada seorang yang memberitahu ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang yang akan mensalahgunakan ilmu ini tadi, ibaratnya seperti kaba'i saif liqati'it tariq, seperti orang yang menjualkan pedang kepada siapa? Kepada seorang perampok, pada preman. Dia tahu ini preman, dia menggunakan untuk tawuran, untuk bunuh orang, untuk ini, untuk itu. Ya. Maka nggak boleh. Begitu pun juga ilmu. Sehingga ada katakan memberi ilmu kepada orang yang sifatnya demikian ini itu membuang-buang waktu, membuang-buang ilmu, menyanyiakan ilmu. Fakama anna rabbal ard allati hadhihi sifatuha la yasqiha wa yara anna saqiha min al-idha'a kadzalika yanbaghi alla yulqi al-ilma ila man yudayyi'uhu bal aula. Jika bahas jenis tanah yang ketiga, seperti yang mana orang yang memiliki lahan yang sifatnya seperti yang jenis yang ketiga ini tadi, Rabbul ard maksudnya sahibul ard, yang memiliki tanah, bukan Tuhannya tanah, bukan ya. Rabbul ard, sahibul ard, yang memiliki tanah ini tadi, dia tidak akan tidak akan merepotkan dirinya untuk menanam di tanah yang seperti ini. Karena apa? Sia-sia. Tenaganya, uangnya, waktunya, ini semuanya akan sia-sia. Mendingan dia cari tanah yang lainnya. Begitupun juga kata beliau sini, wa yara anna saqya min idha'a, dan dia melihat bahwa dia merawatnya, tanahnya yang sifatnya begini, ya lahan yang sifatnya begini, ini sia-sia, dia akan mencari tanah lainnya lagi. Kadzalik begitu pun juga yang bagi alla yulqil ilma ila man yudayyi'uhu. Seorang alim tidak boleh memberi ilmu kepada orang yang sekiranya dia akan menghilangkan ilmunya ini, mensia-siakan atau mensalahgunakan ilmunya ini. Bal aula, bahkan lebih utama dalam masalah ilmu dibandingkan masalah orang petani tadi itu yang cari lahan lain lagi atau tidak menanam di lahan semacam ini. Begitu juga seorang ahli ilmu, seorang ulama, seharusnya dia tidak mengajarkan orang yang sifatnya semacam ini, ilmu-ilmu yang dia akan mensalahgunakannya. Wa qala
la tathbutu ad-da'awi bil aqwal hatta taquma bi itsbatiha al-bayyinah min al-af'ali wal a'mal. Ini pembahasan ini bisa secara umum bisa secara khusus ya. Secara umum la tathbutu ad-da'awi bil aqwal. Orang tidak bisa mengaku-ngaku hanya dengan ucapan saja. Ini milik saya, rumah ini, apartemen ini, villa milikku, mobil milikku, nggak bisa. Orang aku tidak bisa. Tanah ini milik saya, nggak bisa. Kecuali hatta taquma bi itsbatihal bayyinah, kecuali dia membuktikan dengan bukti. Ada sertifikat, ya, ada saksi, ada harus ada. Kalau enggak bisa diakui. Ya. Tidak bisa dipercayai. Maka harus dia membuktikan dengan ini kalau secara umum ya, dalam hadis dalam Arba'in Nawawiyah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Apa hadis itu? Awal hadisnya. Ada hadis itu, ada satu lagi. Iya, lau ladda'a rijalu ya hadisnya ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Pokoknya intinya dalam hadis ini, jika tidak ada yang namanya bukti, maka orang itu akan mengaku seenaknya. Orang akan mengaku seenak-enaknya. Ya. Tapi sehingga nanti hak-hak orang bisa diambil oleh orang-orang yang zalim ya, orang yang tidak berhak ya. Lalu bagaimana bisa menjaga hak-hak mereka? Ya, dengan apa? Dengan adanya bukti. Dengan adanya bukti. Ya, setelah ini satu pembahasan akan bahas juga kurang lebih dalam masalah ini juga. Maka harus bukti, ada bukti, apalagi di dalam masalah ibadah atau masalah kesolihan, masalah ketakwaan dan keimanan. Orang tidak bisa mengaku dirinya soleh, tidak bisa mengaku dirinya seorang mukmin ya, benar-benar mukmin, tidak bisa mengaku dirinya bertakwa, tidak bisa mengaku dirinya dia ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali harus ada bukti. Dari minal aqwali, minal af'ali wal a'mal. Nah, bukti dari apa? Perilakunya, amaliyahnya. Apakah membuktikan bahwa dia ini pantas atau tidak ini? Sekarang banyak orang aku dirinya bahwasanya mereka ini seorang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak diragukan. Akan tetapi yang dipertanyakan, apakah dia pantas ngaku dirinya ini, menganggap dirinya seorang dari umat Nabi Muhammad SAW atau tidak. Harus dia membuktikan itu dengan apa? Ittiba Nabi SAW ya. Mengatakan saya mencintai Rasulullah SAW. Allah SWT, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah. Kalau memang mencintai Allah SWT dan dicintai oleh mencintai Rasulullah SAW ya, maksudnya ya harus mencintai Rasulullah SAW dengan apa? Fattabi'uni, ittiba, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ada buktinya. Dia membuktikan kebenaran dia ini termasuk pantas layak ya menjadi seorang dari umat Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang yang benar-benar pecinta Nabi Muhammad SAW. Harus ada buktinya. Tidak bisa dengan hanya omongan saja. Harus ada amalian, harus membuktikan. Nah, kalau tidak seharusnya malu. Harusnya kita malu. Kita ngaku diri dari umat Muhammad SAW, tapi perilaku kita tidak, sikap kita tidak, akhlak kita tidak. Seharusnya malu. Nah, maka di sini la tathbutu da'awi bil aqwal. Nah, tidak bisa. Orang ngaku dengan ucapan saja tidak bisa. Hatta taquma bi itsbati al-bayyinah, sampai sehingga dibuktikan dengan al-bayyinah, dengan bukti. Minal af'al wal a'mal, dari perilaku ya, amaliyah disebut. Dan ini sebenarnya umum dalam hal apa saja ya, dalam kehidupan kita secara ibadah, secara
muamalah. Ya. Bahkan ini salah satu cerita ya, dalam berkaitan dengan masalah ini, dan begitu juga berkaitan dengan masalah yang namanya syariah itu ada jalurnya sendiri. Hakikoh atau ya hal-hakikoh, hal-hal yang gaib itu ya kita meyakini adanya, tapi kita harus mengetahui bahwasanya syariah ini ada jalurnya sendiri, nggak bisa dipotong dengan hakikoh, nggak bisa. Ya, ini garis merah. Syariat ngambil hadis ini ada jalurnya, ngambil hukum ada jalurnya, nggak bisa dengan ilham, nggak ada. Ilmu laduni itu tidak bahas masalah halal haram, nggak masalah syariat, enggak. Masalah syariat ada jalurnya sendiri, berguru dengan para masyayikh, dengan para ulama. Ya. Nah, sehingga makanya sekarang banyak orang tertipu buat ritual sholat, ngarang sholat sendiri ya, ibadah sendiri. Dari mana ini? Saya dapat ilham. Nggak ada, jangan percaya. Syekh Abdul Qadir Jilani nggak dapat ilham dalam masalah halal haram, nggak ada. Ada jalurnya, talabul ilm. Ya, Abdul Haddad, ya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, semua para ulama, para aulia, semuanya itu ngambil jalur syariat itu ada jalurnya sendiri. Ya, nggak bisa ada jalan pintas dari hakikat, nggak ada. Ya. Kalau dibuka pintu ini mengatakan bahwa ilmu laduni, ilmu hakikat itu bisa ikut masalah bisa ikut campur dalam masalah halal dan haram, semua orang ngaku dirinya wali, dapat ilham buat agama sendiri. Itu. Jadi garis merah. Jadi suatu cerita berkaitan dengan masalah bayinah, bukti ini pun juga itu cerita yang terjadi di zamannya Al-Imam Ibnul Ujail. Al-Imam Ibnul Ujail ini Ibnul Muqri. Al-Imam Ibnul Muqri, salah satu ulama yang di Yaman, terkenal dengan kecerdasan dan kejeniusan beliau. Nah, selain kesalihannya, ilmunya, ini semuanya, kejeniusan beliau. Ya, sehingga beliau memiliki karangan ya, kalau kitab fikih ini termasuk yang paling rumit kata-katanya, ibaratnya, paling detail, paling rumit, kitab Al-Irsyad Ibnul Muqri. Per kata memiliki makna, gak bisa dirubah. Jadi kata-katanya seperti syair, per kata per anu ada anunya. Nah, kitab Al-Irsyad itu di atasnya kitab Minhaj. Dan beliau juga memiliki salah satu kitab yang termasuk suatu keajaiban. Ya, mungkin sampai zaman sekarang pun belum pernah mungkin ada yang mengarang seperti beliau. Sampai kapanpun mungkin tidak ada yang bisa mengarang seperti beliau. Mengarang 5 ilmu, ya, 5 apa 4 lupa. Itu dalam satu kitab. Maksudnya begini, dalam satu kitab itu bukan maksudnya satu kitab fikih ya, lalu kemudian jilid, kemudian satu ilmu nahwu, jilid kemudian setelahnya ilmu tauhid, bukan. 5 ilmu ini kata-katanya bisa bertemu, seperti teka-teki. Ini satu kata ini bisa untuk ilmu fikih, bisa untuk ilmu nahwu, bisa untuk ilmu yang satunya lagi. 4-5 ilmu. Nah, itu kitabnya ada. Nah, kalau zaman dahulu tidak berwarna, zaman sekarang biar orang supaya nggak kesulitan baca kitab itu dikasih beri warna. Kalau yang lurus ini warnanya, umpamanya warna biru, ini ilmu fikih. Yang miring gini ya bergabung nanti ketemu dalam satu kata, 2 kata itu ilmu nahunya. Lalu kemudian jadi seperti bulat itu. Ini menunjukkan betapa kejeniusan Imam Ibnul Muqri dan keahliannya ya. Kehebatannya di dalam ilmu-ilmu, menguasai sehingga sehebat itu. Singkat cerita, Imam Ibnul Muqri ini didatangi salah satu seorang wali majdub ya, wali. Ini ada 2 orang, dia hakim, sebagai hakim, qadhi, hakim. Datanglah 2 orang di dalam pengadilan, yang satu orang Yahudi, yang satu si wali ini. Orang Yahudi ini kata si orang wali ini telah mengambil sapi milikku, dirampas, diambil, dan dia ngaku bahwasanya dia miliknya. Nah, kemudian Imam Ibnul Muqri mengatakan sesuai dengan aturan ilmu fikih, yang memiliki barang
itu miliknya tuh. Dia sahibul bakor ini yang punya milik sapi ya dia ya di tangannya dia, miliknya dia. Kecuali ada bukti. Apakah antum memiliki bukti yang membuktikan bahwasanya sapi ini adalah sapinya antum? Kata seorang wali ini, ada saksi, ada surat yang membuktikan? Enggak ada. Tapi saya bisa membuat sapi ini langsung ngomong, bersaksi mengatakan saya miliknya si wali ini. Tanya, sapi, kau milik siapa? Saya miliknya si wali. Ngomong sapi ini. Si Imam Ibnul Muqri mengatakan, afwan ya, sesuai aturan ilmu fikih kami tidak bisa menerima ini kesaksian dari binatang, nggak bisa. Ada dua saksi yang menyaksikan, kalau tidak tetap miliknya si orang Yahudi. Nah, di sini karena mungkin wali majdub ya, dibilang kepada si Imam Ibnul Muqri diancam. Kalau antum wahai imam tidak ingin ya memberi hukum bahwasanya mengembalikan sapi ini ya mengambil kembali dari orang Yahudi kembali ke saya sapi ini, maka saya akan mendoakan antum akan ditelan oleh bumi. Kata Imam Al-Muqri, silakan. Saya tetap tidak akan bisa merubah hukum syariat begini, nggak bisa merubah. Kemudian didoakan ditelan oleh bumi, oleh tanah sampai ya mungkin ya di bawah dengkul. Bagaimana? Tetap antum mempertahankan, tetap tanpa bukti saya tidak akan. Didoakan sampai dengkul atau di atas dengkul. Sampai berapa kali? Sampai terakhir tinggal kepalanya saja. Kepala Imam Al-Muqri. Kemudian bagaimana? Masih tetap gak bisa. Tanpa bukti saya tetap mempertahankan, gak bisa. Hukum syariat begini. Sudah didoakan telan semuanya, setubuhnya, semuanya, sebadannya semua oleh bumi. Ditelan oleh bumi. Begitu ditelan oleh bumi, langsung teriak si Imam Al-Muqri bertawasul dengan Rasulullah SAW. Mengatakan, syariatak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya hanya melindungi syariatmu. Bukan maksudnya begitu. Bukan saya tidak percaya bahwa ini orang wali. Bukan saya ingin menghina, saya tidak. Hanya saya mempertahankan syariahmu. Syariat nggak bisa dipermainkan, nggak bisa dengan karomat, nggak bisa berubah. Langsung sama tanah ini dimuntahkan. Ya, langsung sama tanah dimuntahkan. Begitu orang Yahudi lihat ini yang satu ditelan bumi, menelan bumi, yang satu dimuntahkan oleh bumi. Sudah ngaku ini bukan milikku, ini kembalikan lagi. Entah masuk Islam nggak, lupa saya. Singkat cerita bagaimana? Ya harus ada bukti, bayinah, bukti ya, akan membuktikan kebenaran sesuatu. Di dalam syariat tidak akan tergeser, tidak akan berubah hukum ini. Dengan apapun tidak akan berubah. Dan bagaimana Imam Ibnul Muqri mempertahankan syariat demi ya demi itu demi Rasulullah SAW. Nah, itu tadi. Setelah ini waqala idza da'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai'i wa 'adamihi fala taqna' minha bidzalik hatta takhtabiraha bil amrayn jami'an. Kata beliau, idza da'at nafsuk, jika dirimu ngaku-ngaku bahwasanya saya tidak ada bedanya, ada rezeki enggak ada rezeki sama aja, dipuji enggak dipuji sama aja. Ya, seolah-olah ya nafsu kita bicara semacam itu, hati kita bicara semacam itu. Maka kata beliau, fala taqna' bidzalik, jangan mudah percaya, jangan mudah tertipu. Hatta takhtabirha bil amrayn jami'an, sehingga Anda memuji dirimu dalam dua situasi ini, apa benar atau tidak. Ketika punya uang, dalam keadaan kita diberi uang rezeki lancar, ya, dengan dalam keadaan kita ekonomi kita menurun, sama enggak? Yakin kita gimana? Sama enggak berubah atau enggak berubah? Nah, bisa jadi mungkin sangat berubah sekali. Bisa jadi berubah tapi menerima tapi enggak sepenuh hati ya, terpaksa. Ya, tapi ya menjalankan apa ya, menerima, sabarlah. Tapi gimana Anda? Sama enggak perasaannya? Beda. Nah, berarti ketika Anda punya uang, ada orang minta uang, Anda sedekah,
uang dengan uang yang ada di tanganmu atau ada di kantongmu, itu kira-kira perasaannya sama atau waduh kurang, tapi sudah tidak apa-apa dapat pahala. Ada merasa kurang enggak? Kalau ada merasa kurang berarti hatimu masih belum stabil. Yakinmu, iman masih enggak stabil. Kalau puncak-puncaknya itu enggak ada bedanya. Memberi, diberi sama aja. Dipuji, dimaki-maki sama aja. Ya. Jadi kadang ini masalah orang dihina ya. Wajar ketika, nah ini termasuk derajat luar biasa ketika dia dihina, dimaki-maki, dia merasa sakit dengan kata-kata tapi dia sabar. Ini sudah martabat luar biasa. Tapi lebih tinggi daripada itu, ketika dimaki-maki, dihina, dia merasa biasa-biasa aja. Sehingga dia merasa dipuji sama dihina sama, nggak ada bedanya. Ini lebih tinggi lagi martabatnya. Seperti martabatnya Habib Ali Muhammad Al-Hawashi Sahib Maulid. Kata beliau, sawa'un indi madhuhu wa hija'uhu. Bagi diriku sama aja. Orang memuji saya, orang mencaci maki saya, nggak ada bedanya, sama aja. Ini sudah levelnya lebih tinggi lagi. Wa qala laulal alamat ladda'a kullu wahidin ma laysa 'indahu. Berkaitan dengan masalah ini, masalah bukti. Kalau tidak ada alamat, tidak ada tanda, tidak ada bukti-bukti, ladda'a kullu wahidin ma laysa 'indahu. Setiap orang dia akan mengakui hal yang tidak ada pada dirinya. Ya, khususnya apalagi masalah kesolehan. Nah, ini itu masalah ilmu. Semua orang ya kalau dibilang alim itu senang, walaupun dia tahu diri tidak alim. Walaupun tahu diri dia tidak alim. Dibilang soleh, dia senang, walaupun tahu diri dia nggak soleh. Dibilang ahli ibadah, dia senang. Nah, dengan pujian macam ini, walaupun dia bukan ahli ibadah. Dibilang hafid Quran, walaupun dia hafal dia senang. Tapi sebalikannya, kalau dimaki, dibilang kamu orang nggak pintar, orang bodoh, walaupun dia bodoh dia nggak suka, bilang itu. Akan tetapi di sini katanya setiap orang itu maksudnya manusia itu mudah tuh ngaku-ngaku hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Kalau setiap orang hanya ngaku-ngaku gitu saja tanpa tanda, maka mudah sekali orang ya aku dirinya sebagai ulama dan seterusnya. Nah, seperti yang di zaman kita sekarang banyak orang aku dirinya sebagai ulama, sebagai mufti, ya, sebagai arif billah, wali, banyak orang. Ya. Walakin akan tetapi bil alamat wal amarat yufarraqu baina shadiq wal kadhib. Akan tetapi dengan tanda-tanda, dengan bukti-bukti bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang jujur, mana yang bohong. Ya. Ketika dites, ya, ditanya dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, bisa kita kelihatan ketahuan keahliannya atau tidak. Zaman sekarang secara umum ya orang muda ngaku dirinya jadi alim, ya, ngaku dirinya ahli hadis, ngaku dirinya arif billah wali besar, semua orang bisa ngaku. Kalau zaman dahulu enggak. Kenapa? Zaman dahulu diuji dulu, dites, baru diakui sebagai ini ahli. Cerita Imam Bukhari di zaman beliau, zaman yang banyak ulamanya itu. Ketika nama Imam Bukhari mulai terkenal, ulama-ulama banyak yang mengatakan bahwa biasa. Orang yang hafal hadis banyak itu biasa. Sampai seketika Imam Bukhari masuk kota Baghdad, yang mana kota Baghdad itu pusat ya keilmuan ya, kemajuan secara ilmiah di zaman itu, ibu kota zaman itu. Lalu kemudian Imam Bukhari didudukkan, diuji oleh para ulama, diberi 100 hadis ya, ada 10 orang maju, setiap orang memberi kepada Imam Bukhari 10 hadis, 10 orang beli 10 hadis, 10 kali 10 100, dan diacak-acak, sanadnya diacak-acak satu persatu. Setiap hadis Imam Bukhari mengatakan, dan ini disaksikan oleh hadirin banyak, ulama dan awam semua hadir. Ditanya hadis pertama, hadis ini an fulan bagaimana pendapatmu tentang hadis ini? Imam Bukhari dengan hadis ini mengatakan, la a'rifu, saya belum pernah dengar hadis ini. Pertanyaan kedua,
Lah saya nggak tahu. Semakin bilang nggak tahu ini orang awam mengatakan, loh katanya ulama besar. Kok semakin banyak, semakin semakin nggak tahu, semakin banyak hadis yang kan katanya ulama besar, kok semakin mengatakan nggak tahu. Mungkin nggak tahu 1-2 wajar lah, tapi sampai 100 hadis nggak tahu. Ini orang awam. Orang ulama semakin mendengar nggak tahu, semakin banyak nggak tahunya mereka paham. Oh, ini orang alim. Karena ternyata apa? Setelah itu Imam Bukhari mengatakan hadis yang pertama syaratnya bukan begitu, syaratnya begini. Hadis yang kedua syaratnya begitu, bukan begitu, syaratnya begini. Maksudnya saya nggak tahu dengan syarat yang pertama tadi. Dan semakin ulama menjadi kagum dengan Imam Bukhari, bukan karena Imam Bukhari mengatakan syarat ini salah, bukan. Kekaguman para ulama dengan Imam Bukhari karena beliau langsung mampu dengan sekali mengulang hadis yang salah dengan syarat yang salah. 100 hadis dalam satu majelis yang salah sanadnya semua dibalik acak-acak sanadnya dikembalikan semua oleh Imam Bukhari. Hadis yang salah ini salah, sanadnya begini ini salah. Yang benar syaratnya begini. Berarti 200 hadis ini. Dalam satu majelis 200 hadis diulang langsung oleh Imam Bukhari. 100 hadis salah, kesalahannya dihafalkan. 100 hadis yang benar sampaikan. Di situ ulama mulai kagum dengan Imam Bukhari, mulai ngakui keahlian beliau. Jadi zaman dahulu tidak ada orang ngaku sedikit langsung dites zaman dahulu. Zaman sekarang nggak ada yang ngetes, nggak ada yang uji. Sehingga orang-orang ngaku-ngaku. Enak ya. Nah, tapi kita ini jangan membantu membuat orang-orang yang semacam ini muncul di tengah masyarakat kita. Lalu bagaimana kita bisa membantu? Kadang lidah kita, perilaku kita, kebiasaan buruk tengah masyarakat kita memuji orang tanpa mengetahui keahliannya. Mengatakan alim, allamah itu alim besar. Paling mudah, gampang sekali. Ustadz. Karena ngimami, mimpin tahlil dibilang ustadz. Gak boleh ngatakan ustadz. Itu anak sering negor. Jangan panggil ini ustadz, bukan ustadz. Untuk menghormati ya bilang Pak siapa, entah kalau haji Pak Haji, dan panggil ustaz. Nanti apa? Orang-orang yang bukan ahlinya dipuji dengan kata ustaz, nanti bisa terus sombong. Penyebabnya apa? Salahnya siapa? Kita ini. Ya. Maksudnya untuk menghormati, memuliakan, tapi memuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ini nggak boleh. Ya. Kalau dia sombong salahnya siapa? Penyebabnya siapa? Kita. Kalau sehingga nanti ke depannya dia aku ustadz, nerima fatwa, berfatwa, orang tanya, ya karena nanti gengsi, ustadz tanya nggak bisa jawab ya apa? Ya jawab ngawur. Siapa yang menanggung dosanya? Kita ini. Karena apa? Kita yang memberanikan dia jadi ustadz, kita yang memberanikan dia fatwa seenaknya. Ya. Jadi jangan seenaknya, muji orang bilang ustadz, muji orang bilang kiai, ya. Jangan. Kalau kita di majelis kita dibilang kiai, ya bilang aja mohon maaf saya bukan kiai. Bilang itu. Nanti ada orang loh. Itu anak enggak bilang anak kiai. Mereka yang bilang, ya bilang aja saya bukan kiai. Karena dibilang Habib diam. Al Habib pulang. Loh, hanya apa? Ya anak enggak ngaku diri Habib tapi dibilang Habib. Ya bilang saja saya bukan Habib. Ada begitu. Jadi hati-hati memuji orang tanpa enggak boleh itu. Ya. Apalagi memuji dengan arif billah. Seorang yang bermakrifat, seorang wali Allah. Hati-hati jangan. Ya. Kadang Sayyidil Walid murabbi arwahina. Enggak pernah belajar sama orang ini dibilang murabbi arwahina. Ya, jadi jangan sembarangan memuji. Ya, salah satu para habaib siapa lupa namanya. Itu ketika menerima surat dari putranya, ini beliau ini seorang ulama, seorang wali arif billah, dipuji oleh putranya. Sayyid Wali itu al-alim arif billah, marah saking tawaduknya. Dari mana Anda tahu bahwa saya wali? Dari mana Anda tahu saya arif billah? Hati-hati dengan omonganmu, jangan memuji seenaknya. Tawaduknya mereka begitu. Kalau kita senang bilang wali arif billah sudah mulai duduknya mulai tegak ya.
mulai semakin rasa endasi semakin gede, semakin besar itu. Jadi hati-hati, jangan kata-kata semacam ini jangan kita meremehkan ya. Entah kita memuji orang atau dipuji dengan kata-kata semacam, katakan al-fulan ini Masya Allah beliau adalah hafidz Quran. Enggak hafidz, bilang afwan, ana enggak hafidz Quran. Bilang. Ya, bilang. Jangan maksudnya diam ya. Akhirnya nanti dikenal di tengah masyarakat. Jadi menjadi umum orang mengenal Anda hafidz Quran, Anda ulama menganda, padahal bukan. Nah, jangan sampai hal semacam ini terjadi. Jadi kembali ke masa bukti ya, orang tidak bisa ngaku seenaknya, harus ada bukti ya. Nah, ini ada sesuatu pembahasan terakhir, yaitu waqala man tayassarat lahu matalibul ukhrawiyya. Ini ada 4 macam ya, 4 kelompok akan dibahas oleh beliau. Yang pertama, man tayassarat lahu matalibul ukhrawiyya wa ta'assarat alaihi matalibuhu dunyawiyya fa huwa min warathatin nabiyyin. Siapa orang yang keinginan ukhrawinya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin talabul ilmi, ingin menuntut ilmu, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mondok, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin hadir majelis taklim, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin hafal Quran, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin belajar keluar ya, di ma'had-ma'had di Hadramaut, di Madinah, di Mekah, dimudahkan Allah. Jadi keinginannya untuk talabul ilmu, untuk mendekatkan diri kepada orang-orang soleh itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan masalah dunia itu sulit. Minta rumah, minta uang, minta mobil, enggak dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akhirat beri banyak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau bahwa min warathatin nabiyyin. Ini derajat ini memang sulit ya. Tapi kata beliau, kata Habib Haddad, termasuk ini orang pewaris para anbiya. Jadi dipermudahkan hal-hal ukhrawinya, akhiratnya dipermudahkan, dunianya agak serat, agak sulit. Termasuk min warathatin nabiyyin, termasuk pewaris para anbiya. Nah, derajatnya tinggi, tapi memang harus sabar itu. Berat ya. Yang kedua, man tayassar matalibuhu dunyawiyya wal ukhrawiyyah fa huwa min ashabil yamin. Dan siapa orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat, kita semua berharap yang kedua ini. Enak, dunia akhirat ada semuanya. Akhirat itu gampangkan Allah Subhanahu wa taala, dunia pun juga lancar. Maka fa huwa min ashabil yamin. Maka ini termasuk orang-orang min ashab al-yamin. Ashabul yamin, Allah alam apakah dimasukkan ashabul yamin, ashabul jannah atau ashabul yamin, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Itu. Karena al-yamin bisa diartikan kanan ya, bisa diartikan dari kata-kata al-yumn. Al-yumn itu kemudahan ya. Diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, digampangkan segala hajatnya. Yang ketiga, wa man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyyah. Nah, ini hati-hati menjadi orang yang ketiga atau bukan keempat lagi. Yang ketiga, wa man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyyah, ya siapa orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya. Usaha gampang. Ini semuanya ya. Kalau tamasya tur ke sana sini, semuanya beli mobil, beli semuanya lancar gampang. Tapi wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyyah. Kalau hadir majelis taklim sulit. Menuntut ilmu sulit. Mempelajari Quran, menghafal Quran sulit. Dekat dengan para aulia, dengan orang-orang saleh, dengan para ulama sulit. A'udzubillahi min dzalik. Fa huwa minal mustadrajin. A'udzubillahi min dzalik. Ini bisa jadi orang-orang yang dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala, terpancing dengan dengan godaan rayuan dunia, ujung-ujungnya naudzubillah bisa ya dijerumuskan di api neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Orang yang semacam ini harus benar-benar ya sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ya pada dirinya sehingga dia bisa jauh dari hal-hal kebaikan. Bisa jadi karena mungkin ya lingkungannya, mungkin teman-temannya, mungkin makanan haram. Ya, mungkin harus dia mengoreksi dirinya. Apa sih kekurangannya di mana? Sehingga dia bisa kalau masalah akhirat sulit, masalah dunia gampang. Namun yang risiko paling terbesar itu dari makanan haram. Nah, maka hati-hatilah. Sehingga membuat orang malas untuk taat ya.
Yang terakhir, keempat dan terakhir, wa man ta'assat alaihi matalibuhu al-ukhrawiyyah wad dunyawiyyah fahuwa minal mamqutin. Nah, terakhir, kelompok terakhir, orang ya dipersulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat dan dunianya, dua-duanya sulit. Akhiratnya sulit, dunia pun juga sulit. Nah, enggak dapat dunia dan akhirat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khosirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kerugian yang sangat yang sangat. Bahwa minal mamqutin, maka yang keempat ini adalah orang-orang yang al-mamqutin sallallahu alaihi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, innallaha yubghidur rajul as-sabahlal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ar-rajul, seorang as-sabahlal. Sabahlal ini bahasa Jawa kan enggak ada apa. Enggak ada, maksudnya enggak bisa akhirat, dunia enggak akhirat. Kerja enggak kerja, ibadah enggak ibadah, nuntut ilmu enggak, ini enggak. Hidupnya apa sih hidup? Bisa ya seperti Rasulullah seperti orang-orang contoh mamanya seperti anak-anak pang enggak dunia kerja enggak, akhirat masih mondok, ilmu ini enggak ada anunya. Terus hidup itu makannya gimana, anunya gimana, maksudnya enggak mikir tidak ingin, tidak ada dorongan di dalam diri mereka, maksudnya untuk itu tadi itu, untuk entah bekerja atau untuk ibadah dan seterusnya. Ini enggak umum maksudnya contoh saja. Jadi orang yang tidak ada anunya, maksudnya hidupnya sia-sia, enggak ada tujuan hidup. Masih mendingan ada orang yang mengejar kerja ini semuanya ada tujuan untuk ini enggak, dunia enggak, akhirat enggak, dua-duanya enggak. Nah, ini orang yang tidak suka Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini cukup. Allah Subhanahu wa taala. Fatihah wa sahsha. صح الله نبض النبي المعسد بضفر وجرب القدر حول حال مثل وحسن حال وصب عليه خير صبر وابدع شكر ذنوب اجمعين في هذا الشهر المبارك واجعل فيه من عباد الصالح واجعل فيه الفائز واجعل فيه من ادرك رضا قدر ايمان وحساب واجعل فيه من تقى طرق من قضاء وسر وجرب من ولعنه كل صالح في رحمه كل صالح جاء بخير الدنيا والاخره الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسرار الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.